Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo Mas Firman sebagai ketua kelas menyiapkan ya. Ya Bu, ya bersiap membaca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya Bu Guru cek dulu ya kehadirannya. M. Firmansyah. Hadir Bu. Ya. Ismiatin. Diroh. Ya. Karyati. Diroh Bu. Ya. Pika. Hadiroh Bu. Ya. Mita. Hadir Bu. Ya. Rohayati. Hadirah Bu. Ya, alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, serta menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Ya, dalam pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan berdiskusi secara benar. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban hak sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya berdasarkan video secara benar. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis interaksi manusia dengan lingkungan alam berdasarkan video yang diamati secara benar ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, Bu Guru akan menyajikan video terlebih dahulu ya. Kalian perhatikan ya. Insya Allah kita akan belajar mengenai interaksi manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Masyarakat yang tinggal di pantai, di gunung, dataran tinggi maupun dataran rendah pasti melakukan interaksi. Interaksi manusia itu ada dua macam, interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Yuk kita bahas satu persatu. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Artinya lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alam. Wilayah Indonesia memiliki keberagaman lingkungan. Dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Lingkungan alam tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Misalnya, pemanfaatan tanah yang subur untuk lahan pertanian, atau pemanfaatan sinar matahari untuk menjemur pakaian. Serta masih banyak contoh yang lainnya. Selain itu, manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
kebutuhan tersebut, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Misalnya pembangunan villa atau penginapan di daerah pegunungan yang mengubah kontur atau bentuk muka dari bukit yang ada di sana. Contoh lainnya misalnya pembangunan kawasan pemukiman atau pembukaan lahan hutan untuk dijadikan jalan raya atau perkebunan atau lahan pertambangan. Hutan pun akhirnya berubah. Contoh lain misalnya pembangunan pinggiran pantai menjadi gedung-gedung sehingga bibir pantai pun menyempit. Ya, tadi anak-anak sudah memperhatikan videonya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oh ya, silakan Mbak Rohayati. Ya, mau tanya, Bu. Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan bisa terjadi, Bu? Ya, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya ya, Mbak Rohayati. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan itu bisa terjadi ketika ada aksi dan reaksi ya, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu ya. Ya, Bu. Kemudian, apa yang dimaksud interaksi dengan manusia dengan lingkungan? Ada yang tahu? Ya, jadi interaksi di dalam lingkungan hidup itu merupakan interaksi yang terjalin antara manusia, tumbuhan, hewan, dan sesama manusia ya. Jadi dalam berinteraksi itu kita memiliki kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Nah, berdasarkan video tadi, ada interaksi manusia dengan lingkungannya ya. Nah, di dalam interaksi itu ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apakah kalian tahu hak itu apa ya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, apa ya, Mas Firman? Itu sesuatu yang kita terima, Bu. Ya, betul. Sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Pintar sekali, 100 untuk Mas Firman. Kemudian kewajiban. Siapa yang tahu kewajiban itu apa? Kewajiban apa? Saya. Ya, kewajiban apa? Kewajiban yang harus kita laksanakan. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan ya, harus dilakukan, harus dipenuhi untuk memperoleh hak ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Siapa yang tahu? Ya, tanggung jawab itu kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang individu termasuk menanggung akibatnya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Terdiri dari 6 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 6. Kemudian Bu Guru bagikan lembar kerjanya ya. Ya, itu ya. Yang pertama ada gambar orang sedang apa ya? Membuang sampah sembarangan, Bu. Membuang sampah di sungai. Kita membuang sampah sembarangan di sungai ya. Kemudian ada gambar apa lagi di LKPD yang kedua? Banjir, Bu. Banjir. Nah, ada gambar banjir ya. Jadi ada ketika membuang sampah sembarangan di sungai itu bisa mengakibatkan apa? Banjir. Banjir. Nah, kalian melihat peristiwa ini itu ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ada
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seharusnya kalian lakukan, ya. Nah, Bu Guru beri pertanyaan pada LKPD, masing-masing kelompok bisa saling berdiskusi ya. Ya, Bu. Nah, pertanyaannya yang pertama, setelah mengamati gambar, menurut kalian hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit selesai ya. Oke, baik, Bu. Sudah selesai? Sudah. Ya, Bu. Nah, pinter. Cepat sekali ya. Kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya, Bu. Ya, boleh. Mbak Rohyati mewakili kelompoknya. Silahkan dibaca jawabannya. Ya. Banjir terjadi karena orang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Ya, pintar. Kemudian yang nomor 2. Bencana banjir terjadi karena ada orang yang membuang sampah sembarangan. Ya. Terus, yang pertanyaan nomor 2. Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak pada gambar? Kelompoknya siapa? Mas Firman, ayo. Ya, Bu. Manusia seharusnya bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat sehingga tidak terjadi banjir, Bu. Ya, pintar sekali. Dilanjutkan yang nomor 3, kelompoknya Mas Firman lagi. Nomor 3 itu kewajiban sebagai warga masyarakat, tentunya kita wajib menjaga kebersihan, keamanan, serta ketertiban, Bu. Ya, bagus. Yang nomor 4, kelompoknya siapa yang mau menyampaikan? Ya, Bu. Ya, boleh. Kelompoknya Mbak Rohayati lagi ya. Nomor 4. Nomor 4, hak yang seharusnya kita dapatkan keamanan dan perlindungan, Bu. Ya, pintar. Sekarang yang nomor 5 sekalian, kelompoknya Mbak Rohayati. Ya, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat agar tidak terjadi hal demikian adalah berusaha untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih, Bu, supaya tetap bersih. Ya, pintar sekali masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagus-bagus ya jawabannya. Nah, setelah mengerjakan LKPD, setelah berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita menyimpulkan bersama-sama terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, tadi kita sudah belajar interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban warga masyarakat ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu apa ya? Hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya, yang mengakibatkan aksi-reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, kemudian kita tadi belajar tentang hak warga masyarakat ya. Apa saja hak warga masyarakat? hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan hukum yang adil, hak atas perlindungan anak, keadilan dalam pekerjaan. Kemudian setelah hak ada
kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa saja? Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum, Wajib wajib menaati menaati berbagai peraturan yang berlaku, wajib wajib menghormati menghormati orang di lingkungan sekitar, wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Nah, pintar. Kemudian setelah hak kewajiban ada tanggung jawab warga masyarakat apa saja? Memelihara ketertiban, memelihara Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara kesatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang masih belum paham? Bu. Tidak, Bu, sudah Paham semua jelas. ya? Ya. Oke. Untuk mengetahui pemahaman kalian, kalau kalian sudah paham, berarti sekarang Ibu bagikan soal post-test ya, untuk Ya, Bu. mengetahui yang kalian pahami. Nah, soal post-testnya Bu Guru bagikan, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Selesai ya. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Ya, Bu. Bu. Ya. Nah, setelah mengumpulkan, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang melestarikan budaya bangsa ya. Besok berangkat semua ya. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, walaupun hujan harus tetap semangat. Oke. Ya. Bu Guru cukupkan pertemuan kali ini ya. Ya, Bu. Bertemu lagi dengan Bu Guru besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.